Kalau pendidikan kita masih tertinggal, guru masih bergaji rendah, dan sekolah masih banyak yang rusak, kenapa anggaran besar justru habis untuk makan siang? Dalam teori kebijakan publik modern, suatu prinsip selalu diulang. Niat baik tidak pernah cukup. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, menyebut pembangunan sejati bukan soal bantuan sesaat, melainkan soal memperluas kapabilitas manusia, kemampuan untuk memilih, berpikir, dan menentukan hidupnya. Maka pertanyaan mendasarnya bukan apakah MBG niatnya baik, tapi apakah MBG memperluas kapabilitas anak Indonesia atau sekedar memindahkan kemiskinan ke jam makan siang di sekolah? Mari kita mulai dari realitas. Data internasional seperti PISA, OECD secara konsisten menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Masalah utamanya bukan kekurangan makan semata, tapi kualitas pembelajaran. Ada kompetensi guru yang timpang, lingkungan belajar yang buruk, ketimpangan antar wilayah ekstrim. Di banyak daerah, sekolah masih bergulat dengan atap bocor, toilet rusak, dan guru honorer bergaji tidak layak. Dalam kondisi seperti ini, menambah program konsumsi tanpa memperbaiki fondasi pendidikan adalah kebijakan yang salah sasaran. UNESCO menegaskan pendidikan berkualitas itu ditopang oleh 3 pilar. Ada guru yang berkompeten, lingkungan belajar yang aman, dan kesetaraan akses. OECD melalui Education at a Glance menunjukkan negara dengan hasil pendidikan terbaik itu mengalokasikan anggaran terbesar pada penguatan guru dan sistem, bukan pada program jangka pendek yang konsumtif. Dalam kerangka ini, MBG adalah non-core education spending. Ia bukan jantung pendidikan, melainkan kebijakan pendamping yang seharusnya berjalan setelah fondasi pendidikan kuat. Masalahnya, di Indonesia fondasi itu belum selesai dibangun, dan fondasi itu masih rapuh dan roboh. Gary Becker melalui teori human capital menjelaskan bahwa investasi pendidikan bernilai tinggi jika meningkatkan kemampuan produktif jangka panjang. Memberi makan anak memang penting, tapi tanpa kualitas pengajaran, literasi yang kuat, kemampuan berpikir kritis, investasi itu tidak terlipat nilai, ia habis hanya dikonsumsi. Negara-negara Nordik memahami ini, program gizi mereka terintegrasi dengan sistem pendidikan yang kuat, bukan berdiri sebagai proyek besar tersendiri. MBG di Indonesia justru berisiko menjadi ilusi kebijakan, terlihat peduli tapi minim dampak struktural. Dalam literatur kebijakan publik dikenal istilah policy failure by design. Kebijakan gagal bukan karena niatnya buruk, tapi karena desainnya tidak selaras dengan kapasitas negara. MBG memiliki semua ciri kebijakan berisiko tinggi. Anggarannya sangat besar, distribusi fisik harian, rantai vendor yang sangat panjang, dan pengawasan kompleks dan sekiranya mungkin terabaikan. Bank Dunia berulang kali mengingatkan, semakin panjang rantai implementasi, semakin tinggi potensi kebocoran, distorsi, dan korupsi. Di negara dengan sejarah masalah tata kelola anggaran, skeptisisme bukan sikap sinis ya, ia adalah sikap rasional warga negara. Indonesia bukan negara homogen.
Kebijakan nasional tunggal untuk masalah yang sangat lokal disebut sebagai one size fits all policy dan hampir selalu bermasalah. Di kota, masalah gizi mungkin relevan. Di desa terpencil, masalahnya adalah akses guru, jarak sekolah, dan kemiskinan struktural keluarga. MBG menyederhanakan kemiskinan menjadi soal perut, padahal ia adalah soal ketimpangan kesempatan hidup. Dalam kajian social policy, bantuan yang terlalu kasat mata itu berisiko menciptakan relasi ketergantungan, bukan pemberdayaan. Ketika negara lebih sibuk memberi makan daripada membangun kapasitas keluarga, masyarakat miskin direduksi menjadi objek kebijakan, bukan subjek pembangunan. Padahal pembangunan sejati harus menjaga martabat warga, bukan sekedar mengenyangkan. Kritik terhadap MBG bukan penolakan terhadap gizi anak. Ini kritik terhadap cara berpikir kebijakan. Apakah kita ingin kebijakan yang mudah dipamerkan? Atau kebijakan yang benar-benar membebaskan manusia? Itu pertanyaan. Karena bangsa besar tidak membangun dari program makan siang, tapi dari pendidikan bermutu, berkualitas, yang memerdekakan pikiran. Dan negara yang dewasa tidak takut pada kritik. Ia belajar dari kritik.